itu benar-benar sakit itu, saya sampai sudah lihat saya tuh di dalam peti jenazah. Sampai sudah seperti itu? Sudah seperti itu, sudah di titik itu. Sampai saya nangis sendiri karena saya lihat saya di peti jenazah. Itu semuanya datang secara Iya, bersamaan? Bersamaan. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geralo kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang begitu istimewa, seorang pelayan Tuhan yang aktif dalam bidang penginjilan. Dan harapannya kesaksian beliau dapat memberkati sahabat cerita yang mendengarkan saat ini. Tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Wiwin Partada. Halo, apa kabar nih? Luar biasa. Oke, kita panggil apa Kang? Ini ya bagus Ibu atau seperti apa ya, mau lebih bagus untuk dipanggil malam hari ini? Wiwin aja. Oh, panggil nama ya. Karena mungkin masih seumuran juga, karena kelihatan masih muda. Saya juga masih muda. Oke, luar biasa. Nah, Wiwin ini saya dengar aktif di dalam bidang penginjilan. Nah, namun sebelumnya saya ingin tanya dulu latar belakang Wiwin itu seperti apa? Nah, latar belakang saya asli Ternate Bacan bahkan. Dari sana, tapi tinggal di Kalawat, Maumbi, Kecamatan Kalawat. Minahasa Utara. Ya, Minahasa Utara. Saya tinggal di situ. Hari ini saya melayani di Bitung. Oh, jadi untuk saat ini Wiwin ini pelayanan di Bitung. Oke, kalau boleh tahu latar belakang keluarga memang sudah Kristen sebelumnya? Iya, Kristen. Papa mama memang Kristen. Orang sana juga, tapi kalau dari mama itu latar belakangnya ada darah Bugis kalau mama. Bugis, Sulawesi. Oh, Selatan ya, betul sekali, Makassar. Ya, cuman memang sudah lahir besar di sana. Di Ternate. Oke, itu Bacan itu kalau di sini jauh dari pusat kota atau? Iya, jauh bahkan itu jauh. Kalau kita dari Ternate 1 malam perjalanan, kalau naik kapal 1 malam lagi sudah sampai Babang, kita masih sekitaran 2 jam dari ibu kota. Oh, jadi harus naik. Iya, naik kendaraan kayak dari sini tuh kayak torong pergi Lembe. Oh, tapi lebih jauh perjalanannya lebih jauh. Wow, luar biasa ya. Dan bagaimana cerita bisa sampai di sini di kota Bitung atau di Sulawesi Utara? Nah, itu kita kan anak dari kerusuhan ya. Oh, ya. Oke. Jadi kita anak kerusuhan. Singkat cerita kita datang sini awalnya berpikir melayani tidak. Bahkan kalau mau latar belakang keluarga saya dari 6 bersaudara, saya anak nomor 4 dan kita 5 perempuan 1 laki-laki. Nah, kalau lihat dari latar belakang keluarga dari papa, marga Partada itu artinya sebenarnya bukan marga itu. Nama. Itu opa buyut saya adalah orang kepercayaan Sultan Ternate. Yang pada akhirnya supaya ini Partada ini tidak hilang, Partada itu artinya orang kepercayaan. Tangan kanan lah, iya, seperti itu. Tapi karena supaya itu tidak hilang, dibuatlah jadi marga. Tapi sejarahnya ada sampai hari ini. Nah, itu makanya dikasih jadi Partada. Makanya saya berjuang, Tuhan, kalau opa buyut saya orang kepercayaan Sultan Ternate, saya berjuang untuk jadi orang kepercayaannya Tuhan. Wow. Karena kan saya lihatnya bahwa hanya sedikit, banyak orang yang percaya Tuhan, tapi sedikit orang yang dipercayai Tuhan. Wow, banyak orang yang percaya Tuhan, Iya, tapi sedikit orang yang dipercayai Tuhan. Oke, nah berarti luar biasa sekali. Ke sini karena kerusuhan, menetap di sini sampai besar, ya. Iya. Atau itu kan sekitaran tahun 2000 Iya. ke Manado, ke Sulawesi Utara, sempat balik lagi tidak ke? Balik, kemarin itu penginjilannya ke sana. Oke, berarti kan bergerak di bidang penginjilan. Nah, tema yang akan kita ambil hari ini juga memenuhi panggilan Tuhan. Iya. Sesuai sekali dengan apa yang Wiwin jalani saat ini. Kalau boleh tahu, penginjilan itu sudah kemana saja? Pernah, yang kemarin itu hampir 2 tahun di Bacan kan. Pernah kita ke Sorong, pernah ke Ambon, pernah juga ke Sulawesi Selatan. Oke, berarti sudah lumayan banyak ya. Sulawesi Tengah, bukan Sulawesi Selatan. Oke, kalau boleh tahu, kan Wiwin masih muda istilahnya. Nah, kenapa sih mau terpanggil untuk memilih sebagai pelayan Tuhan, terutama di bidang penginjilan? Nah, awalnya sejujurnya kalau bilang mimpi melayani tidak sama sekali.
Kenapa saya di kota ini hari ini Tuhan panggil saya melayani di kota ini? Karena di kota inilah saya hancur-hancuran dulu. Oh ya. Gitu. Saya hancur-hancuran di sini dan entah kenapa hari ini saya melayani di sini. Tapi awalnya mimpi tidak, saya tidak punya mimpi. Jangankan untuk melayani ya, Kak, bertobat pun saya tidak punya mimpi untuk itu. Tapi tepatnya tahun 2008 saya kerjakan, saya kerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Bitung, dan panggilan Tuhan datang itu 2012 akhir. Nah, waktu sebelum dari 2008 ke 2012 itu saya orang yang bergaul seenaknya sendiri. Begitu. Latar belakang saya, papa mama saya sudah dipanggil Tuhan, itu sebenarnya itu yang buat saya tuh kayak cari yang tidak saya temukan di rumah. Jadi saya cari di luar. Nah, itu buat saya tuh kayak hidup seenaknya sendiri. Yang penting saya senang, saya tidak peduli dengan yang lain. Jangankan keluarga, gereja pun saya tidak peduli. Gitu. Yang penting saya senang. Itu akhirnya singkat cerita dengan semua yang saya buat sesuka hati saya itu buat saya pada akhirnya 2012 akhir Tuhan izinkan saya sakit. Saya liver, saya kena usus buntu, saya ma akut dan malaria. Itu benar-benar sakit itu, saya sampai sudah lihat saya tuh di dalam peti jenazah. Sampai sudah seperti itu? Sudah seperti itu, sudah di titik itu. Sampai saya nangis sendiri karena saya lihat saya di peti jenazah. Itu semuanya datang secara bersamaan? Bersamaan. Wow. Itu prosesnya seperti itu, tapi saya sembuhnya bagaimana, saya cuma bertobat. 2012 akhir itu dimana saya tiba di satu titik, entah bagaimana ya, kerinduan di dalam itu kayak di jiwa itu saya tahu, kayak saya cari sesuatu yang saya tidak temukan di keseharian. Tidak. Dan saya ke gereja, saya bilang kok di gereja, saya pulang gereja, tapi kayak orang ke pasar dia masih lebih enak daripada saya yang pulang dari gereja. Yang saya cari di gereja bahkan saya tidak temukan begitu. Saya dengar hamba Tuhan khotbah, rasanya mau teriak di dalam ini, mau teriak, tapi tidak bisa. Akhirnya saya pulang saya pulang di rumah, saya masuk kamar dan saya peluk Alkitab saya karena dulunya saya tuh bergaul seenaknya kan. Ya. Jujur, doa pun saya tidak tahu. Sampai di titik itu saya berdoa pun saya tidak tahu. Akhirnya saya masuk ke kamar saya cuma peluk Alkitab, saya kuat-kuat, saya cuma bilang ke Tuhan, saya bicara kayak saya dengan Kak Geri sekarang. Saya bilang ke Tuhan, saya tahu saya orang yang paling banyak menyakiti Tuhan. Saya sadar saya orang yang paling banyak melukai hati Tuhan. Tapi hari ini tolong saya Tuhan. Caranya bagaimana untuk saya bisa hidup senangkan Tuhan. Itu seperti titik balik saya dengan Tuhan. Nah, saya kaget tiba-tiba kayak di dalam tuh gerakan saya buka Alkitab gitu. Yang Alkitabnya saya peluk, saya buka. Pas saya buka itu entah bagaimana mau dibilang kebetulan, tapi saya percaya tidak ada kebetulan dalam hidup. Nah, saya bukalah Alkitab itu. Pas saya buka itu memang firmannya tuh tepat. Firmannya tuh Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 8 kan dia bilang seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika engkau mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Dari situ itu titik awal saya balik. Saya kejar itu. Iya Tuhan, ajari saya caranya hidup senangkan hatimu itu bagaimana. Oke. Nah, jadi itu perlahan-lahan saya mulai masuk. 2012 akhir saya jawab panggilan itu, saya bertobat. Awalnya saya pikir bertobatnya cukup begitu. Ya. Pikir bertobat saya cukup, baptis sudah lah. Yang penting saya aktif ke gereja, saya aktif youth, saya aktif kegiatan ibadah begitu. Cukup buat saya itu cukup. Tapi ternyata buat Tuhan tidak begitu. Buat Tuhan punya satu tujuan yang saya tidak mengerti. Tapi setiap kali saya lihat orang tuh melayani di altar, jujur saja saya gelisah. Kenapa gelisah? Gelisah kayak ada di dalam tuh kayak Tuhan saya rindu kayak begitu. Tapi dengan semua yang saya lihat latar belakang saya lihat masa lalu saya ini tidak tahu berdoa. Saya bilang ke Tuhan saya tidak tahu berdoa. Saya bilang ke Tuhan, waktu panggilan itu Tuhan tuh makin hari makin saya lihat orang di altar, saya gelisah. Saya digelisahkan, melayani. Saya bilang, tapi saya tuh latar belakang saya tidak tahu berdoa Tuhan. Dengan semua dalih, makanya hari ini orang buat dalih dengan panggilan Tuhan, saya mudah kayak tahu karena saya pernah begitu. Begitu. Jadi saya bilang dalih ke Tuhan, saya bilang saya tidak pandai berdoa, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu dan lain sebagainya. Saya buat jadi dalih begitu ke Tuhan. Tapi waktu saya berdalih saya tidak tahu berdoa, Tuhan tuh kasih saya firman bahwa aku memilih yang bodoh untuk mempermalukan yang berhikmat bagi dunia. Nah, saya dalih juga, saya sudah dapat itu, saya langsung tidak. Saya masih buat dalih. Seperti Musa ya. Iya, begitu. Jadi saya masih buat dalih. Pada akhirnya itu terakhir Tuhan bicara di hidup saya begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna.
Nah itu titik awal saya bilang, oh iya Tuhan, saya masuk di pelayanan, memberi diri, tahu tidak tahu, masuk gitu, masuk. Oke, berarti memang Tuhan cari itu bukan siapa yang bisa ya, Iya. tapi siapa yang mau. Siapa yang mau? Oke, dan akhirnya waktu itu pun akhirnya rasa disembuhkan ya dari Iya, kesembuhan itu saya alami, baru saya masuk. Sebelum saya masuk pelayanan, saya sudah sembuh dulu. Begitu, baru saya masuk pelayanan. Oke, dan akhirnya tergabung dalam pelayanan yang ada di Bitung. Iya, Gerejanya AOC ya. iya. Oke, ingat tidak pelayanan pertama kali itu pelayanan apa? Pertama kali saya bertumbuh di ministry. Itu salah satu persekutuan doa di Manado. Dan itu buat di situ kami pelayanan tuh tiap hari. Mau tidak mau tuh tiap hari. Nah, jadi awalnya tuh kayak bimbang, iya. Karena secara dari saya kerja, saya punya gaji yang tiba-tiba itu diizinkan tidak ada. Full time. Full time. Oh, luar Nah, biasa. jadi waktu panggilan awal full time itu takut dia. Sampai saya bilang begini, Tuhan, ini bagaimana? Begitu. Ini bagaimana? Memang saya diizinkan Tuhan, bahkan sampai sabun mandi tuh Kak, jujur itu patah. Memang patah-patah. Diizinkan sampai kayak begitu. Nah, waktu saya seperti itu, saya berpikir begini, Tuhan, dulu tuh saya kerja di perusahaan tuh itu bertahun-tahun, tapi kenapa ya saya tuh tidak berpikir untuk menabung begitu? Karena hura-hura kan, tidak berpikir untuk menabung. Lalu tiba-tiba saya dengar suara itu jelas di telinga saya, dia bicara bahwa memang Tuhan tuh tidak izinkan kamu menabung dulu. Karena kalau seandainya Tuhan izinkan kamu menabung dulu dan hari ini keadaanmu seperti ini, tapi kamu bisa beli semua yang kamu mau, maka kamu akan bilang bahwa bukan Tuhan yang tolong kamu, tapi tabunganmu lah yang tolong kamu. Begitu, jadi iya Tuhan, iya. Nah jadi itu awal saya masuk di pelayanan. Nah full time itu buat saya bimbang, iya bimbang. Secara saya lihat begini, orang punya orang tua saja itu masih kerja. Saya tidak punya orang tua Tuhan. Saya full time. Tapi saya bilang, Tuhan saya kerja, Tuhan Mama coba kamu. Saya dengar suara itu jelas kayak menuntun saya. Jadi dia bilang bahwa coba kamu pikirkan. Banyak orang menyebut melayani itu apa? Begitu. Saya diam sejenak dan saya berpikir, oh iya, orang tuh menyebutnya sebagai bekerja di ladang Tuhan. Nah, jadi Tuhan bilang, iya, bekerja di ladang Tuhan. Jadi sebenarnya ketika kamu melayani, di dalamnya kamu bekerja. Dan upah yang kamu terima itu upah yang dari Bapa. Nah, jadi dari situ saya bilang, apa iya ya? Iman Thomas, iya Iman Thomas. Saya sudah dengar, tapi saya tuh orang yang keras kepala. Saya orang yang keras kepala. Jadi saya, masa iya Tuhan, masa iya, saya begitu, masa iya. Nah, tibalah titik di mana 2014 saya melayani awal, 2015 saya tahu panggilan saya itu full time. Full time. Iya, 2015 saya paksakan diri kerja. Iya, saya paksakan diri kerja karena saya lihat kebutuhan saya begitu. Papa mama tidak ada, saya bilang, Tuhan saya tidak mau jadi beban buat orang lain. Saya mau kerja gitu. Tapi Tuhan tuh sudah bicara di hidup saya begini, kamu tidak akan sepenuh hati nak. Kalau kamu kerja, kamu tidak akan kasih ke Tuhan tuh sepenuh hati. Kamu tidak akan bisa lagi nak sepenuh hati. Saya tuh dengan dalih saya begini, tidak Tuhan, bisa, begitu, bisa Tuhan. Nah, tapi roh Tuhan tuh kayak bicara di hidup saya begini, kamu tidak akan sepenuh hati. Nah di titik saya, keinginan saya seperti itu, saya lupa bahwa dia maha tahu. Saya paksa, iya saya paksa, tapi Tuhan tuh gini, dia hanya menyatakan kehendaknya, kamu ikut atau tidak itu pilihanmu, begitu. Nah waktu itu saya paksakan kehendak saya untuk saya kerja, begitu saya kerja. Nah waktu saya kerja, saya bilang, saya cari kerja apa saja lah Tuhan. Saya bilang gitu, kerja apa saja, yang penting saya bisa melayani sambil kerja. Jadi kerja tuh kayak cuma sampingan. Tapi waktu itu saya dapat kerja itu di tempat makan yang saya bisa kerja setengah hari. Jadi setengah harinya kerja, setengah harinya pelayanan. Jadi kalau pelayanannya jam 1, saya pulang jam 12. Pelayanannya jam 2, saya pulang jam 1. Begitu, saya bicara dengan bos yang punya tempat makan itu. Akhirnya diizinkan lah, oh iya bisa. Jadi kamu bisa setengah hari pelayanan, setengah hari kerja. Tapi apa yang Tuhan bicara di hidup saya itu jadi. Minggu pertama belum, minggu kedua belum, minggu ketiga itu sudah berasa. Sudah pelayanan tuh sudah mulai isi jadwal. Cuman sekedar jadwal yang diisi. Kalau ada yang kosong, iya, isi saja. Tapi dengan hati itu tidak lagi. Kayak memang benar-benar itu cuma terpaksa. Nah, waktu saya buat itu 3 minggu sampai 1 bulan, itu tiba-tiba di hari itu saya ingat sekali, hari itu saya banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan dan saya tidak berpikir apapun selain pekerjaan itu. Saya selesaikan dan saya ingat, oh iya sebentar saya pelayanan, kerja dulu, selesaikan gitu. Singkat cerita pas
Saya sementara sibuk dengan pekerjaan itu, tiba-tiba saya dengar suara itu bicara jelas di telinga saya. Dia bilang gini, "Nak, kamu tahu tangan yang terpaku di kayu salib itu harusnya tanganmu, tapi Tuhan ambil alih supaya tanganmu dipakai untuk bekerja buat Tuhan. Kaki yang terpaku di kayu salib juga harusnya kakimu, tapi Tuhan tuh ambil alih supaya kakimu dipakai untuk melangkah cari jiwa. Nah, mahkota duri yang ada di kepala tuh harusnya terpasang di kepalamu, tapi Tuhan tuh ambil alih supaya kepalamu yang di dalamnya ada pikiranmu itu dipakai untuk memikirkan kepentingan banyak orang, bukan cuma kepentinganmu sendiri." Di situ saya balik dari tempat kerja itu, saya masuk ke dapur, saya nangis di situ. "Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya." Akhirnya saya putuskan berhenti bekerja, masuk full di pelayanan. Oke, jadi dari situ akhirnya memutuskan untuk full di pelayanan sampai saat ini. Nah, tapi tidak juga sampai waktu itu dari 2015 saya berhenti bekerja, nanti saya kerja lagi 2018. Oh, kerja lagi. Iya, kerja lagi 2018 saya juga begitu. Saya ngotot ke Tuhan, "Tuhan, saya mau kerja." "Tuhan, kamu tidak akan sepenuh hati." Nah, karena waktu saya 2018 itu saya sudah melayani di salah satu gereja lokal di Manado, dan saya koordinator pendoa syafaat di situ. Dan saya paksakan diri, padahal saya full time di gereja itu. Tapi saya paksakan diri, saya kerja, tapi Tuhan tuh bilang, "Kamu tidak akan sepenuh hati." Nah, itu memang Tuhan izinkan waktu saya paksakan untuk saya kerja, Tuhan izinkan saya kerja 1 tahun. 1 tahun, jadi juga saya kerja di tempat makan. Jadi saya kerja waktu itu, kalau yang di 2015 itu cuman setengah hari, yang di 2018 itu saya kerja 1 minggu Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu saya pelayanan, jadi cuma 2 hari dalam 1 minggu. Iya, cuma 2 hari. Tapi apakah Tuhan izinkan? Tuhan izinkan karena saya memaksakan. Nah, waktu itu saya paksakan untuk kerja, Tuhan izinkan, dan terakhir sudah mau Desember waktu itu. Saya ingat sekali, saya sibuk-sibuk seperti itu juga, saya sibuk-sibuk kerja. Tiba-tiba Tuhan tuh bicara di diri saya seperti ini, itu jelas bahwa lebih baik kamu tidak melayani daripada kamu tidak mencintai. Apa gunanya kamu melayani kalau kamu tidak mencintai? Apa gunanya kalau tidak mencintai? Karena waktu itu Tuhan dapati saya memang benar-benar lakukan cuman karena itu jadwal. Cuma karena jadwal. Ya. Dan itu saya sadar satu hal, seperti waktu Tuhan bilang apa gunanya, itu seperti saya lihat bahwa nilainya sedikit. Saya penuhi tanggung jawab, saya penuhi, tapi tanpa cinta tidak ada nilainya. Begitu. Oke, berarti satu pelajaran bahwa ketika kita melayani harus didasarkan dengan rasa cinta. Ya. Walaupun kita lihat pelayanan yang banyak, sesibuk apapun, kadangkala ada yang pelayanan hanya sekedarnya tidak berdasarkan cinta. Iya. Wow, luar biasa sekali. Nah, Kak, kan ini Wiwin sudah ada di dalam panggilan. Nah, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana supaya kita bisa mengenal akan panggilan kita. Nah, bagaimana sih caranya kita supaya bisa kita tahu akan panggilan kita? Nah, ada 2 hal di hidup ini yang harus kita dengar sendiri dari Tuhan. Yang pertama panggilan, yang kedua pasangan hidup. Oke. Itu kita harus dengar sendiri. Kenapa panggilan itu penting? Kita dengar dari Tuhan. Karena itu menentukan ke depan kita tuh akan seperti apa. Kalau kita itu dengar Tuhan bicara di hidup kita, kita tahu panggilan kita, kita tahu Tuhan panggil kita di situ. Pendapat orang, penilaian orang tidak menjadi yang terpenting. Karena banyak kali kita kan hidup dari perkataan orang. Ya. Tapi kalau kita dengar sendiri, kita tahu kita dipanggil di situ, kita akan bertahan. Setiap proses, setiap ajaran, kita akan bertahan. Kenapa? Kita tahu kita dipanggil di situ. Oke, bagaimana sih cara lebih untuk tahu apakah kalau Wiwin lewat suara, apakah lewat firman juga bisa ya kita tahu? Bisa. Untuk panggilan Tuhan yang benar. Nah, kalau apakah ada orang yang sudah merasa dia salah akan panggilannya, apakah kita bisa mendapatkan panggilan yang benar untuk berhenti dari panggilan yang salah atau? Bisa. Kita tanya Tuhan, makanya saya bilang tadi, tanya Tuhan. Nah, awalnya saya tuh pertama kali saya bertobat itu selalu diajarkan, sampai hari ini saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, dengan orang tua rohani yang luar biasa, yang selalu mengajarkan begini, tanya Tuhan, apapun tanya Tuhan. Nah, itu yang buat saya tuh kayak, ini panggilan saya tanya Tuhan. Jadi saya tanya Tuhan, saya tahu itu panggilan saya masuk. Gitu. Jadi kita bukan berdasarkan apa kata orang. Kenapa penting kita dengar dari Tuhan? Kalau kita dengar dari hamba Tuhan itu cuma meneguhkan. Tapi dasarnya kita harus dengar sendiri supaya di perjalanan itu kita sadar nih kita dipanggil. Gitu.
Oke, dan pasti ketika kita berada di dalam panggilan kita pasti lebih damai sejahtera. Iya, damai ya. sejahtera. Kalau tadi kan Wivin bilang gelisah, Iya. sempat bekerja, akhirnya ditegur Tuhan, dan saya Iya. rasa itu teguran yang amat keras loh. Keras. Seperti itu sampai dibilang kalau pelayanan tanpa cinta itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Oke, nah kalau yang ingin saya tanyakan selanjutnya, bagaimana sih kalau seandainya kita mengetahui panggilan kita, tapi ternyata panggilan itu sulit untuk kita jalani, seperti Wivin tadi ya? Iya. Itu kan seperti bentrokan ya. Iya. Bagaimana sih untuk bisa tetap di dalam panggilan itu? Nah, satu yang perlu kita sadar waktu kita harus bisa masuk di titik semua itu sepertinya bertolak belakang dengan yang kita mau. Ya. Kita mesti sadar satu hal, hidup kita bukan milik kita. Hidup kita itu milik Tuhan. Ya seperti Tuhan tuh kasih perumpamaan ke saya bahwa kalau barang itu kamu punya, terserah kamu dong mau buat apa. Oh Iya kan? Iya, betul. Seperti itu, kalau hidup kita sadar hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan, ditebus lunas. Harusnya terserah Tuhan mau bawa seperti apa. Nah, tugas kita adalah merelakan diri dan mempercayai bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi hari depan yang penuh pengharapan. Nah, saya cerita sedikit, waktu saya masuk di panggilan itu, sejujurnya saya takut. Sejujurnya saya khawatir. Kenapa? Saya bilang lagi tadi, orang punya orang tua saja kerja, saya ini tidak punya orang tua. Betul sekali, apalagi soal keuangan. Keuangan. Ya. Nah, itu saya sempat takut begitu, tapi Tuhan tuh bicara di hidup saya tuh kuat begini bahwa tangan yang terpaku di kayu salib itu untuk mengerjakan masa depanmu. Nah, dan lagi saya coba lari, tapi dia bicara dalam hidup saya bahwa dia tidak pernah terpaksa mati buat saya. Dan seharusnya itu jadi alasan untuk kamu tidak hidup terpaksa buat dia. Harusnya itu jadi alasan untuk kamu sepenuh hati hidup buat dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah terpaksa mati buat kamu. Oke. Nah, dan di situ lanjut lagi dia bicara di hidup saya bahwa Bapa yang memanggilmu adalah Bapa yang bertanggung jawab. Ya, iya betul ya. Kadangkala soal ini yang sering menjadi Iya. kekhawatiran kita ketika kita menjalani pelayanan. Tuhan, kita mau makan apa? Iya, betul. Tuhan, kita adik mau sekolah bagaimana? Iya. Tuhan, tapi teman-teman sekerja kan kebanyakan Iya. so jadi pengusaha sukses, orang kantoran. Tuhan, kita hanya seperti itu yang menjadi bahan pertimbangan Iya. pastinya. Dan akhirnya Wiwin sendiri bisa bertahan akan dengan semua itu, Iya. dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau berbicara mengenai pengalaman dari Wiwin sendiri, ada tidak kesulitan-kesulitan yang Wiwin jalani ketika menjalani panggilannya Wiwin sendiri? Banyak. Boleh di-share mungkin supaya kita bisa belajar. Iya, banyak. Di perjalanan itu bahkan untuk memasuki yang namanya panggilan full di dalam Tuhan, mengikuti yang Tuhan mau, bahkan dari pihak keluarga pun ada yang mempertanyakan. Mempersoalkan, bahkan sampai hari ini kenapa tidak menikah begitu. Itu jadi persoalan. Ya, persoalan itu banyak Iya. orang di luar sana seperti itu. Ya. Iya, dan itu sempat jadi masalah yang dipertanyakan, kenapa? Saya bilang, saya cuma tahu bahwa saya ada karena ada tujuan Tuhan. Tapi dibilang bahwa iya memang, tapi kamu juga harus punya rencana. Saya bilang, saya jelaskan rasa-rasanya tuh dari Sabang sampai Merauke sudah saya jelaskan. Tapi tidak kunjung mengerti. Nah, saya tuh sampai di dalam saya tuh teriak ke Tuhan, Tuhan, saya mau jelaskan bagaimana. Ini keluarga tidak kunjung mengerti. Dan itu Roh Kudus cuma bilang begini, kamu mau jelaskan dengan cara apapun, mereka tidak akan mengerti. Karena mereka tidak ada di jalan yang kamu lalui hari ini. Lalu saya bilang, terus saya jawab apa? Bilang saja, bantu berdoa. Jadi saya bilang aja, bantu berdoa. Bantu doa saja. Bantu doa saja. Tapi untuk jelaskan panjang lebar tidak perlu. Karena Tuhan bilang mereka tidak akan mengerti. Karena mereka tidak ada di jalan yang kamu lalui hari ini. Oh iya, karena memang orang-orang hanya melihat apa yang di depan mata. Di depan ya, mata, betul ya. sekali. Nah, kalau berbicara tentang panggilan ini, ada tidak yang merasa membuat Wiwin sendiri capek begitu? Atau sejauh ini tetap bersemangat? Atau ada kalanya hal-hal apa sih yang bisa membuat pelayanan Wiwin itu terasa begitu capek, begitu down? Mungkin ada pernah terjadi? Iya sih. Ada hal-hal yang seperti kemarin kita turun ke Bacan kan, itu ada hal-hal yang terjadi yang sejujurnya itu tidak pernah saya berpikir begitu. Dan di titik seperti itu saya berpikir, Tuhan, kenapa saya kesini, kenapa begini?
Tapi Tuhan tuh cuman bilang bahwa Dia yang menyertaimu adalah setia. Dia yang menyertaimu adalah setia. Itu jujur, itu nangis. Kan ada harga yang harus kita bayar kan, supaya kita menghargai panggilan Tuhan itu kita harus berproses. Nah, proses itu yang pada akhirnya akan buat kita begini. Saya tuh sampai di sini tuh tidak mudah loh. Saya lalui ini tuh bukan dengan kekuatan saya, dengan pertolongan Tuhan tentunya. Tapi tidak mudah. Masa sampai sini saya berhenti? Kalau dari awal Tuhan tolong, pasti sampai di sini dan seterusnya akan Tuhan tolong. Allah, ternyata memang tidak mudah ya untuk menjadi Tidak seorang mudah. pelayan Tuhan yang benar-benar full time di jalannya. Iya. Nah, kalau saya ingin bertanya nih, pengalaman apa sih yang paling menarik yang Wiwin alami ketika dalam pelayanan? Mungkin ada suka dan dukanya. Iya. Ya, kalau sukanya apa sih yang Wiwin alami ketika menjalani pelayanan ini? Kalau yang sukanya buat saya tuh, saya lihat jiwa-jiwa tuh cinta Tuhan. Yes, betul. Seperti kemarin saya diutus Tuhan lewat dibawa kepemimpinan Pastor Jimmy, saya kebacan. Tuh jujur saya bilang, waktu saya ditarik dari sana, saya bilang seperti separuh jiwa saya tuh ditinggal begitu. Ditarik dari Iya, dari Bacan pulang gitu. Saya karena kayak melihat mereka bertumbuh, melihat mereka kayak semangat cari Tuhan, itu kayak satu sukacita di dalam yang kayak tidak bisa dibayar dengan apapun, sekalipun di situ prosesnya haleluya. Oh, haleluya. Iya, karena kan semua di sana kalau kita bilang kalau di sini enak. Kalau pelayanan di Manado enak karena kita ada uang, semua kita bisa beli. Tapi kalau di sana punya uang pun tidak bisa beli karena barangnya memang tidak ada. Tidak ada. Itu ada signal ya di sana. Semua yang di sana saya bilang serba manual, signal manual, semua serba manual. Gimana signal air. manual itu seperti apa? Signal manual itu kalau kita pakai internet toh, HP ditaruh begitu kayak Kak Geri punya, jangan disentuh. Jangan disentuh. Jadi telinga yang mendekat ke Iya. HP. Oh, Begitu. Okay. Jadi internet tuh pokoknya jangan disentuh karena kalau disentuh hilang ya sudah. Sudah hilang lah memang. Okay. Hilang. Jadi semua tuh serba manual. Tapi yang menjadi sukacita buat saya tuh adalah saya lihat mereka antusias cari Tuhan. Okay. Dan di situ saya alami banyak tekanan, banyak proses banyak. Tapi di titik bahkan kita waktu diutus ke sana kan kita berdua. Ada adik rohani satu, kita berdua. Awalnya dari sini tuh saya jujur saya bilang kalau dulunya saya pelayanan kan saya ada pemimpin. Yeah. Tapi waktu diutus itu benar-benar bisa berdiri sebagai pemimpin. Dan itu waktu sebelum pelantikan pemimpin itu sejujurnya saya kayak bergulat dengan daging saya. Saya bilang Tuhan ini bukan saya. Tidak Tuhan, saya tidak mau begitu. Tapi selalu yang Tuhan ingatkan bahwa hatinya ada di sana. Hatinya ada di sana. Dan itu setiap kali Tuhan bicara tentang hatinya itu buat saya kayak gunung es yang meleleh begitu. Nggak tega ya. Nggak tega begitu. Untuk bisa menolak apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, iya. Ya. Jadi akhirnya waktu ke sana saya bilang ke Tuhan, ke sana tuh awalnya tidak berpikir. Karena semua yang saya minta dikerjakan. Kita minta rumah, Tuhan kerjakan. Karena saya bilang sulit untuk berdoa kalau kita tinggal sama orang begitu. Memang tinggal sama kakak, tapi untuk waktu sendiri tuh kayak susah. Jadi akhirnya saya lewat saja orang punya rumah, saya tumpang tangan Tuhan, nama Tuhan Yesus, rumah itu dikasih untuk saya tinggal pakai tempat doa begitu. Akhirnya iya dikasih, yang punya rumah itu minta kami tinggal. Yang di sana. Iya. Tapi entah waktu kami pindah ke situ, saya tidak berpikir bahwa kita akan makan dari mana, karena kita full nih di pelayanan. Karena waktu itu di tempat itu juga ada satu gereja perintisan, gereja GSJA perintisan, dan tidak ada gembala. Yang akhirnya itu melatih kami untuk mengisi harus mengisi. Sampai seperti itu, iya, mengisi lagi. Mengisi. Jadi selain di samping bangun pasukan, kita mengisi di gereja itu. Jadi akhirnya di sana saya bilang prosesnya tuh saya ambil begini, Tuhan, sudahlah kalau cuman saya tidak apa-apa, saya makan satu hari satu kali tidak apa-apa lah, saya puasa tidak apa-apa. Tapi ini Tuhan ada adik rohani nih, tanggung jawab saya nih Tuhan, bagaimana? Lalu itu Tuhan cuma bicara di hidup saya bahwa waktu itu saya tidak bisa tidur. Tapi pas saya bisa tidur 3:30 pagi, saya dengar Tuhan bicara jelas di hidup saya. Sampai saya bangun pagi, itu dia bicara bahwa hidupmu disuplai surga. Hidupmu disuplai surga. Begitu sampai pagi. Nah, saya bangun pagi itu saya bilang secara saya manusia saya dengar itu saya percaya. Tapi caranya bagaimana? Bagaimana ya? Nah, iya. Percaya kan? Bisa, tapi bagaimana Tuhan caranya? Iya, caranya bagaimana? Nah, waktu saya jalan sambil saya tanya, tiba-tiba tuh Tuhan tuh karena saya bilang tadi semua serba manual, di sana bahkan lampu itu, listrik itu nyala nanti jam 6 sore, mati jam 12 malam. Nyala jam 6 sore, mati. Iya, mati jam 12 malam. Air itu harus pakai timba.
Kalau di sini enak kan, di sini enak. Kalau di sana seputar saja keluar. Di keluar. Di sana melatih memang. Itu saya bilang itu tempat didikan, tempat latihan sekaligus tempat permukaan buat saya. Nah, jadi saya bilang ke Tuhan, Tuhan, ini bagaimana? Saya percaya Tuhan surga yang menjamin hidup saya, tapi bagaimana caranya? Nah, itu tiba-tiba saya sementara mau ambil air kan. Jadi saya sambil lihat langit, Tuhan ini caranya bagaimana? Begitu. sampai seperti itu. Seperti itu. Jadi saya tanya Tuhan, caranya ini bagaimana? Karena semua kalau dilihat di sana tuh orang bilang bahwa cari uang tuh bagaikan cari air dalam api. Susah, memang susah. Nah, saya bilang, ini caranya bagaimana Tuhan? Saya terus tanya dan tiba-tiba Tuhan tuh cuma bicara di hidup saya begini. Nak, coba kamu lihat perusahaan saja, kalau di perusahaan di dunia saja, perusahaan di dunia kalau dia mengutus karyawannya ke sebuah daerah, makan, minum, pakai, tempat tinggal semua difasilitasi oleh perusahaan itu. Saya bilang, iya Tuhan. Lalu Tuhan bicara ke saya, iya seperti itu kamu. Kalau kamu diutus di tempat ini untuk mengerjakan kepentingan Tuhan, kepentingan surga, surgalah yang bertanggung jawab memfasilitasi hidupmu. Wow, harusnya berarti ini lebih keren ya sebenarnya. Iya. Karena yang fasilitasi langsung surga. Tapi caranya gimana itu? Itu tapi yang dari situ itu saya lihat kami tidak kekurangan. Saya bingung juga di titik orang lain kesusahan. Bahkan kita pernah di sana satu kali, saya tuh untuk makan ikan saus saja, jujur Kak, saya harus teriak ke Tuhan. Wow, sampai seperti itu. Karena memang sulit. Jadi kita tuh di pesisir, tapi memang sulit ikan. Kita lebih mudah dapat daging babi daripada dapat ikan laut. Nah, waktu itu pernah satu kali, ini yang susahnya ya, susahnya di pelayanan. Susah. Tadi sukanya. Nah, ini yang sudah susahnya. Nah, susahnya tuh waktu itu di sana tuh yang serba manual tuh sampai masak itu masih pakai dodika. Jadi waktu itu tuh hampir 2 bulan kita tidak makan ikan. Tidak ada ikan, tidak ada daging. Jadi tuh hampir 2 bulan tuh memang benar-benar itu tok sayur, makan sayur. Kita hampir 2 tahun di sana pun makan sayur kangkung tuh bisa dihitung dengan jari, 10 jari pun tidak sampai. Memang benar-benar itu di pesisir sekali. Nah, jadi waktu itu saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya rindu makan ikan saus. Itu sementara saya bikin sayur di dodika itu, saya sempat bikin sayur. Dan Tuhan jujur Tuhan saya rindu makan ikan saus. Kenapa saya bilang itu sempat di sana tempat didikan? Karena saya bilang untuk makan ikan saus saya harus teriak ke Tuhan. Tuhan saya rindu makan ikan saus. Sambil saya lihat di bawah dodika itu kayu-kayu apa? Saya rindu Tuhan makan ikan saus Tuhan. Nah, tiba-tiba Tuhan tuh bicara di hidup saya begini. Coba kamu ingat lagi, waktu kamu di Manado tuh ngapain? Begitu. Saya bilang begini, oh iya, waktu saya di Manado itu, saya bilang ke kakak begini, potong saja itu ikan malalugis kan di Manado, potong saja dia kepala, kita supastiu dia lihat muka. Kita bilang begitu. Supastiu lihat dia muka. Supastiu. Jadi kita bilang potong saja begitu. Nah Tuhan tuh bilang begini, iya, firman Tuhan berkata orang yang kenyang itu menginjak-injak madu. Tapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Saya bilang, iya Tuhan itu saya Tuhan. Iya, mengaku karena memang itu saya begitu. Iya Tuhan itu saya. Dan tiba-tiba saya kan itu sayur kan harus koreksi rasa toh. Iya. Jadi saya koreksi rasa. Kok tiba-tiba yang dari itu cuman sayur santan, sayur buah pepaya, santan. Saya koreksi rasanya. Kok ini rasanya daging babi? Sementara 2 bulan, hampir 2 bulan kami tidak ada ikan, tidak ada daging. Kok ini bisa rasanya daging babi ya? Begitu. Saya coba ulang lagi. Itu rasanya memang daging babi, begitu. Akhirnya saya tidak puas, cuci tangan mungkin saya salah rasa begitu. Saya rasa lagi, tapi iya ini daging babi. Saya panggil adik rohani, Esti coba kesini begitu. Coba rasa ini. Tapi saya panggil dia, ternyata dia tuh lagi nyembah di kamar. Jadi saya rasa, iya ini memang daging babi. Selesai sayur itu saya angkat, pokoknya dari saya rasa itu daging babi, 10 menit itu lama. Tiba-tiba ada anak-anak yang datang, kakak ini ada yang suruh bawa, kasih ke kakak daging babi. Itu memang daging babi. Ternyata rasa daging babi di sayur itu hanya untuk menjelaskan bahwa daging babinya sementara dalam perjalanan. Wow, begitu. Sementara on the way. Begitu. Wow, saya harus beriman daging babi. Iya, memang ya Tuhan itu unik ya, memang iya. Cara menolongnya ngeri-ngeri sedap ya. Sedap ya, betul. Cara Tuhan bercanda dengan kita itu bikin kita geleng-geleng kepala ya dengan Tuhan. Tapi saya rasa itu pengalaman yang berkesan. Iya, berkesan. Yang luar biasa. Dan berarti
Yang paling berkesan adalah yang suka itu ketika melihat jiwa-jiwa dipulihkan. Iya. Saya juga pernah pelayanan waktu itu di kampus, kami pelayanan di daerah pedalaman lah di Minahasa, dan ketika melihat orang kampung datang menyembah Tuhan sambil berlinang air mata itu terenyuh, jadi satu sukacita tersendiri. Saya jadi lupa ketika harus jalan kaki di sana, semua itu lupa ketika melihat orang mengenal Tuhan, dan itu pun terjadi di Wiwin sendiri. Nah, kan Wiwin banyak kan pelayanan, ada yang di Bitung, Minut, Manado, dan di pedalaman, tadi di Bacan juga. Nah, apa sih perbedaan ketika Wiwin melayani di sini secara respon orang-orangnya antara di perkotaan dan di daerah-daerah yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan? Nah, kalau kita yang kita melayani di pedalaman itu sulitnya karena kita berhadapan dengan orang yang punya roh agamawi, itu susah. Itu susah karena sulit untuk menerima Injil itu sendiri. Roh agamawi seperti agama leluhur atau? Iya, seperti begitu. Jadi kayak kalau kita sampaikan firman itu dipikir, kita sudah tahu, begitu. Kalau bilang firman kita juga tahu, itu kesulitannya di situ. Tapi kalau kita melayani di perkotaan, lebih kayak kesulitannya tuh, saya pikir ada lebih ke kayak kapan dan di mana. Tapi kalau mau dibilang di kota itu lebih mudahnya karena kita benar-benar berjumpa dengan orang yang punya kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Oh, kalau di kota. Kalau di kota. Nah, kalau di desa itu susahnya di pedalaman itu orang haus dan lapar ada, tapi tidak kalah juga roh agamawi itu sendiri. Dan itu sih banyak kali jadi penghalang orang jumpai Tuhan. Kalau di daerah-daerah pelosok seperti itu. Dan buat ibadah minggu juga pasti. Apakah banyak yang hadir waktu itu? Puji Tuhan tuh dari sebelum yang kalau kita di sana ya, itu sebelum kita di sana itu cuman beberapa orang saja sih, cuman 5 apa. Tiba-tiba kami ke sana itu 10 lebih. Sudah 10 lebih. Iya, karena saya juga mendengar pengalaman beberapa orang yang melayani bukan di kota yang besar, katanya mereka itu udah capek kerja dari Senin sampai Sabtu, minggunya itu waktu beristirahat. Dan itu yang mungkin salah satu tantangan tersendiri ketika kita mau menginjil di sana. Dan akhirnya tadi berangkat berat, di sana begitu berat. Kenapa waktu ditarik pulang rasa berat juga untuk meninggalkan yang berat-berat itu? Karena tuh saya bilang prosesnya berat tapi yang menjadi kenapa berat buat saya tinggalkan mereka, saya lihat pertumbuhan iman itu. Saya lihat bagaimana mereka berjuang dalam tekanan, karena kan kalau misalnya kita di kota kayak kita dilarang ke gereja, kita simpan juga bisa, kayak diam-diam ikut teman bisa, tapi kalau kita melayani di desa tidak bisa. Jadi otomatis kalau misalnya anaknya mau ikut ibadah dengan kita harus berhadapan dengan keluarganya. Gitu. Itu kesulitannya di situ. Jadi kan kalau di kota kan masih lebih mudah tuh, masih bisa sembunyi-sembunyi cari tuh. Tapi kalau di desa itu susahnya di situ. Contohnya kalau umpama mau panggil anaknya ikut sekolah minggu atau kita juga harus hadapi orang tuanya. Wow. Jadi memang benar-benar cuman di sana tuh yang bikin saya bertahan, yang bikin saya cinta di sana itu benar-benar saya temukan hati Tuhan. Begitu. Saya lihat mereka sangat-sangat luar biasa. Mau belajar, Kak ini bagaimana, kita nih harus bagaimana. Saya bilang, jujur waktu Pastor Jimmy utus saya ke sana, saya tuh tidak tahu apa-apa. Saya bilang, ini bagaimana? Tapi waktu saya bilang saya bergulat dengan daging saya waktu mau ke sana, Tuhan cuma bilang begini, aku sendiri yang ngajar kamu. Aku sendiri yang mengajar kamu. Karena waktu kita diutus ke Bacan, saya masuk gabung dengan Pastor Jimmy itu baru 6 bulan. Jadi kayak cara-caranya saya belum tahu. Sejujurnya untuk bangun pasukan saya tidak tahu. Caranya bagaimana tidak tahu. Tapi Tuhan bilang dia ajar itu, bikin saya akhirnya bilang gini, iya Tuhan saya ke sana ya, tapi jangan tinggalkan saya ya Tuhan. Begitu. Tuhan dengan saya ya begitu. Nah akhirnya disitulah saya lihat ada begitu banyak hal yang tidak saya temukan di Manado. Saya belajar di sana. Tuhan ajar di sana. Akhirnya pasukan Kristus terbentuklah di sana. Wah luar biasa. Saya yakin kalau sudah ada yang menabur di sana, pasti tuayannya juga akan besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang saya ingin tanya, yang saya menjadi penasaran adalah kalau kita ingin menghadapi satu panggilan, kalau kita sudah mau ya oke. Tapi kan kita juga ada keluarga sama dengan Wiwin bilang tadi.
Nah, kalau tadi soal pasangan sudah dijelaskan. Nah, bagaimana kalau soal pekerjaan? Kan orang-orang di luar sana berpikiran yang lain. Iya. Bagaimana tanggapan keluarga atau teman-teman dekat ketika Wiwin memutuskan saya ingin sepenuhnya di dalam pelayanan? Nah, itu saya bilang tadi. Sebenarnya Tuhan tuh bilang bahwa kenapa kita tuh harus dengar sendiri dari Tuhan. Karena kalau kita dengar sendiri, pendapat orang lain tidak menjadi masalah di perjalanan itu. Nah, Tuhan tuh ajari saya bahwa kamu dulu mengerti panggilan itu. Kamu dulu mengerti. Jangan tuntut orang mengerti. Karena selamanya orang tidak akan mengerti yang kamu jalani. Kamu dulu yang harus mengerti. Nah, itu buat saya kayak, oh iya, saya harus mengerti. Saya yang harus mengerti. Karena saya yang terima panggilan itu. Karena kalau saya masih menuntut orang lain harus mengerti, sejujurnya saya tuh cari perhatian orang. Iya kan? Iya, betul. Kita masih mencari perhatian orang. Oh, saya buat ini orang harus mengerti. Oh, saya begini orang harus mengerti. Tidak. Yang terpenting adalah kamu dulu mengerti. Kamu dipanggil untuk itu. Kamu dipanggil untuk melayani. Kamu dipanggil full time. Kamu dulu yang harus mengerti. Kita sampai sudah pernah orang tuh bicara begini. Kamu tuh kayak rumah tuh dibikin kayak hotel. Kamu datang cuman mandi ganti baju pergi lagi. Dibilang tidak punya uang, itu jujur ya, itu dukanya di pelayanan tuh sampai kita pernah dibuang perkataan seperti itu bahwa kalau mau dibilang kamu tidak punya uang, dusta rasanya. Kalau kamu bilang cuman orang yang traktir kamu jalan terus orang yang traktir kamu tuh tidak punya hati, tidak punya rasa malu. Jujur itu perkataan itu sakit, buat saya sakit. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh kasih saya pengertian bahwa dia tidak mengerti apa artinya hidup dari kasih karunia. Tidak mengerti, kamu yang harus mengerti. Dan waktu respon itu datang, itu Tuhan cuma ajari begini, jangan marah dia tidak mengerti apa artinya hidup dari kasih karunia. Oke, kita dulu ya yang harus mengerti. Kita dulu yang harus mengerti. Oke, yang saya ingin tanyakan ke Wiwin, kan kita harus mendengar lebih dulu dari Tuhan. Iya. Nah, kalau ada orang yang bilang saya tidak bisa mendengar secara audible panggilan Tuhan, jadi seperti apakah kita harus mendengar suara Tuhan? Apakah lewat firman atau lewat sarana yang mana, Win? Nah, kita bisa minta, kalau kita tidak bisa dengar sendiri, kita bisa minta Tuhan bicara lewat firman atau Tuhan bicara lewat hamba Tuhan. Oke. Gitu. Lewat hamba Tuhan yang itu benar-benar jangan bicara ke orang. Kita bicara ke Tuhan, Tuhan teguhkan lewat hamba Tuhan. Ya, tiba-tiba kita tidak pernah sharing dengan hamba Tuhan itu, tiba-tiba hamba Tuhan itu datang dan bicara. Nah, itu dia, itu suara Tuhan. Jadi jangan kita sudah ubar ke sana kemari, tidak lagi murni nanti. Kalau sudah kita mau begini tiba-tiba hamba Tuhan yang sama. Tidak lagi murni. Jadi bilang saja ke Tuhan, Tuhan panggilan saya apa? Tanya. Kalau memang Tuhan panggil saya di bagian ini, bicara lewat hambamu. Teguhkan, saya tidak bisa dengar Tuhan bicara. Saya tidak peka. Minta untuk Tuhan bicara lewat hamba Tuhan atau lewat firman Tuhan. Begitu. Oke. Wow, luar biasa. Nah, yang selanjutnya saya ingin tanyakan, apa sih harapan dari Wiwin ke depan? Kan ini pelayanannya saya rasa luar biasa, memberkati banyak orang, bahkan sudah penginjilan di beberapa tempat, bahkan sudah membangun pasukan sudah kurang lebih 2 tahun dibaca. Nah, harapan ke depan dari Wiwin mungkin untuk pelayanan, untuk kehidupan secara pribadi apa, Win? Kalau harapan saya di pelayanan, saya rindu bahwa setiap orang yang berjumpa dengan saya, itu orang berjumpa dengan Tuhan. Bukan tentang saya, tapi itu tentang Tuhan. Karena memang perjalanan kita kan, Alkitab bilang kita tanda dan alamat. Nah, kita garam dan terang. Nah, kalau kita garam dan terang, kita harus memberi rasa. Kalau kita terang, kita harus menjadi terang supaya orang bisa melihat jalan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dengan cara hidup kita. Nah, harapan saya ke depan untuk hidup saya cuma rindu benar-benar hati itu tidak berubah. Itu cinta Tuhan. Mengikuti dia bukan karena terpaksa, tapi karena memang saya cinta panggilannya, saya cinta Tuhan, saya cinta panggilannya. Wow. Jadi itu sih. Harapannya cinta ini tidak pernah berubah. Karena memang cintanya Tuhan tidak berubah, tapi cinta manusia kadangkala mengikuti seringkali turun mengikuti waktu, tapi harapan Wiwin untuk cinta ini tetap berkobar-kobar lah istilahnya kepada Tuhan. Oke, nah Win, seru sekali pembicaraan malam hari ini ya. Dan kita akan masuk ke sesi-sesi terakhir. Nah, yang tadi setelah sekian banyak pembicaraan kita mengenai
panggilan, mengenai kehidupan. Nah, mungkin ada yang ingin Wiwin sampaikan kepada sahabat cerita, pesan kepada sobat cerita agar supaya bisa menemukan panggilannya dan tetap kuat. Kalau mereka yang sudah ada di dalam panggilan tetap kuat di dalam panggilannya. Silakan. Ya, pesan buat sobat cerita malam hari ini, satu hal yang perlu sobat cerita mengerti bahwa sobat cerita ada, kita semua ada bukan karena kebetulan, tapi kita ada karena ada tujuan Tuhan atas hidup kita. Nah, kalau kita temukan tujuan Tuhan dalam hidup kita, sejujurnya seperti kayak kita masa muda, kita beri masa muda kita untuk Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa kita kehilangan, karena kita kehilangan yang namanya senang-senang, yang hura-hura, kita kehilangan banyak lah. Tapi sejujurnya buat saya kita tidak rugi. Waktu kita memberi hidup, kita memberi masa muda kita untuk melayani Tuhan, kita tidak rugi. Kita bahkan tidak kehilangan apapun. Tapi justru kita sedang menyelamatkan seluruh hidup kita dari kehancuran. Nah, jadi untuk sobat cerita, pesan saya malam hari ini, mari cari Tuhan, kejar panggilannya, karena Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi kita hari depan yang penuh pengharapan. Jangan takut dengan kita nih kalau ikut Tuhan, kita mau makan apa? Saya cuma diingatkan firman Tuhan berkata bahwa kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita. Bahkan Tuhan yang memberi jaminan bahwa rambut di kepalamu pun, sehelai rambut dari kepalamu pun tidak akan jatuh tanpa seizin Bapa di surga. Jadi yang sudah di dalam panggilan, mari tetap pertahankan cinta itu untuk tetap melayani Tuhan. Karena alasan terbesar untuk kita tetap bertahan di panggilan hanya apa? Cinta. Cinta tuh alasan, karena kalau kita tidak punya lagi cinta, apa saja sekecil apapun itu akan jadi alasan untuk kita keluar. Sekecil apapun hal yang terjadi di pelayanan, kita akan mundur. Kenapa? Tidak ada cinta. Sebenarnya waktu kita mundur dan kita mempersoalkan, oh karena dia, sebenarnya bukan karena dia, karena kita. Kita yang berubah gitu. Bukan karena orang di sekeliling. Tuhan izinkan orang di sekeliling tuh hanya untuk memurnikan kita. Tidak pernah ada yang kebetulan dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan orang-orang di sekeliling sepertinya itu mengecewakan, kurang menyenangkan. Iya, kurang menyenangkan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ketahuilah bahwa tidak pernah ada yang kebetulan. Tuhan tuh izinkan hanya untuk apa? Untuk memurnikan kita. Jadi yang sudah di dalam panggilan, tetap semangat, tetap setia, jaga api cinta itu untuk tetap menyala buat Tuhan. Karena kebanyakan ada yang bermasalah dengan teman pelayanan dan lain sebagainya, malah marah ke Tuhan. Dan tidak, betul. Aneh sekali ya, bermasalah dengan orang lain, marahnya ke Tuhan, marahnya tidak mau Tuhan. Pelayanan. Itu sungguh aneh. Oke, senang sekali pembicaraan kita malam hari ini, tapi kita akan menyudahi malam hari ini wawancara kita hari ini. Dan terima kasih Wiwin sudah hadir di sini ya. Terima kasih juga, di sini juga ada tantenya ya yang ada di dalam studio, dan harapannya Wiwin semakin semangat melayani Tuhan. Amin. Cintanya bukan lebih hari lebih turun, tapi semakin hari semakin besar kalau perlu, dan juga pelayanan kalau diutus kemanapun tetap semangat bersama dengan Tuhan. Oke, terima kasih Wiwin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada malam hari ini, dan saya yakin dan percaya teman-teman pasti semua diberkati lewat kesaksian dari Wiwin tadi. Dan bagi teman-teman sahabat cerita yang ingin mengirimkan permohonan doa, bisa kirim di nomor yang ada di bawah ini. Dan akhirnya saya Gary Geraldo dan Wiwin pamit dari hadapan teman-teman semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.